Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya atas nama Jamaluddin Asy'ari, mahasiswa Institut Agama Islam Hamzah Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur, semester 6C Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Zainul Arifin MPD yang berjudul Meningkatnya Animo Siswa dalam Pembelajaran Al-Quran Hadis dengan metode SGD Small Group Discussion kelas 11 IPA MA Anak Sabandiah NW Gelanggang tahun pelajaran 2019-2020. Adapun sub pembahasan kita, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, dan yang terakhir definisi penelitian. Semuanya ini kita akan bahas satu persatu. Mulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah daripada penelitian ini yang pertama adalah peran guru dalam memajukan mutu pendidikan. Seorang pendidik, seorang guru harus memiliki peran dalam memajukan sebuah pendidikan kalau menginginkan pendidikan itu menjadi berkualitas. Yang kedua, mempermudah untuk menjalankan proses pembelajaran. Tanpa kita menguasai daripada metode, maka proses pembelajaran akan tersumbat, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, pengaruh metode dalam pembelajaran. Pengaruh metode dalam pembelajaran sangat berpengaruh sekali, sangat penting sekali, karena tanpa menguasai daripada metode, pembelajaran tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Identifikasi masalah. Apakah itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Adapun di sini identifikasi masalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tantangan kemajuan zaman menuntut guru lebih profesional. Yang kedua, perlunya motivasi guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Tanpa ada motivasi dari seorang tenaga pendidik, dari seorang guru, maka minat belajar daripada siswa sangat lemah sekali. Yang ketiga, tenaga pengajar harus menguasai metode belajar sehingga bisa memudahkan berjalannya pembelajaran. Berarti di sini guru tersebut, tenaga pengajar harus menguasai daripada metode-metode yang sudah dia persiapkan. Batasan masalah. Apakah batasan masalah? Apa yang dimaksud dengan batasan masalah? Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi masalah yang terlalu luas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya peneliti fokus terhadap penelitiannya. Tujuan masalah yang pertama, 1. Keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian dengan hasil optimal yang ingin dicapai. 2. Untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran yang sering terjadi dalam suatu penelitian. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara penerapan metode SGD dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana minat belajar siswa dalam pelajaran Al-Quran Hadis dengan metode SGD. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian di sini adalah 1. Untuk mengetahui manfaat penggunaan metode SGD dalam pembelajaran. 2. Untuk mengetahui minat belajar siswa dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Manfaat penelitian. Di sini saya bagi manfaat penelitian menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Tujuan daripada manfaat teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.
Yang kedua, manfaat praktis. Tujuan daripada manfaat praktis adalah memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa lebih baik. Definisi operasional. Tujuan daripada definisi operasional untuk menghindari terjadinya penerapan ganda terhadap penafsiran yang dipergunakan. Contohnya seperti yang sudah disebutkan di judul tadi. Yang pertama, meningkat. Apakah yang dimaksud dengan meningkat? Meningkat ialah secara epistemologi menaikkan derajat, taraf, mempertinggi, memperhebat produksi dan lain sebagainya. Yang kedua, animo. Animo adalah minat. Yang menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan animo adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Siswa, apakah siswa itu? Siswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di dunia pendidikan. Yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang kelima, yang berikutnya, Quran. Apakah itu yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara tertulis pada beberapa mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur. Membacanya mendapat pahala dan merupakan tantangan walaupun pada surat yang pendek. Yang berikutnya, hadis. Apakah yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah suatu yang diucapkan, yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketujuh, metode. Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang terakhir, SGD, Small Group Discussion. Small Group Discussion merupakan tahap lanjut dalam pembelajaran untuk memperdalam key konsep dari lecture yang diberikan oleh guru maupun dari hasil pembelajaran sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahumma fiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.